Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Signa Oktavia. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Saya dari jurusan akuntansi. Saya ingin mempresentasikan bahasa Indonesia, topik uji kemahiran bahasa Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan latar belakang uji kemahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi Indonesia. Namun, hingga beberapa tahun yang lalu, belum ada uji standar yang bisa secara objektif mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Dengan kebutuhan tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia mengembangkan UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Tes ini direncanakan untuk menilai keterampilan berbahasa seseorang baik secara lisan maupun tertulis. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. UKBI merupakan tes standar nasional yang dikelola oleh Badan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tes ini dapat diikuti oleh negara Indonesia maupun negara asing. Saat ini UKBI tersedia ada dua format, yaitu ada UKBI konvensional dan UKBI adaptif daring atau UKBI AD yang berbasis komputer. Saya juga ingin menjelaskan struktur tes UKBI. Struktur UKBI terdiri dari 5 sesi utama. Pertama, sesi pendengaran dan pengujian pemahaman audio berbahasa Indonesia. Yang kedua, sesi merespon kaidah, yaitu kemampuan memahami struktur dan tata bahasa. Yang ketiga, sesi membaca. Yang keempat, sesi menulis yang menilai kemampuan menyusun teks tertulis. Dan yang kelima, sesi berbicara. Sesi ini bersifat opsional untuk umum tetapi wajib bagi peserta dari institusi tertentu. Saya juga di sini akan menjelaskan skor dan klasifikasi. Skor UKBI berada pada rating 0 hingga 800. Berdasarkan skor ini, peserta diklasifikasikan dalam 7 peringatan, yaitu istimewa, sangat unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Dengan klasifikasi ini, kita dapat mengetahui sejauh mana sih mereka semahir apa sih seseorang yang bisa menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Saya juga di sini ingin menjelaskan manfaat UKBI. UKBI memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai sertifikat kemampuan bahasa Indonesia untuk keperluan akademik maupun profesional. Tes ini sering dijadikan syarat masuk perguruan tinggi, seleksi CPNS, dan evaluasi pembelajaran di sekolah maupun universitas. Selain itu, KBI juga digunakan sebagai alat pemantau penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor. Saya di sini juga ingin menjelaskan di sini juga ada data riset dan studi terkait. Nah, berbagai penelitian menunjukkan efektif UKBI. Misalnya, penelitian Nugroho dan tim pada 2023 menunjukkan bahwa siswa SMA 5 Lubuk Linggau memiliki skor UKBI tertinggi. Namun, kata studi Zailmansyah pada tahun 2014 menunjukkan bahwa beberapa daerah seperti Lampung Utara, skor UKBI guru dan
guru dan siswa masih rendah, yaitu ratingnya antara 300 sampai 400. Penelitian lain oleh Wedayanti menunjukkan bahwa skor UKBI terutama dalam penulisan dengan presentasi akademik mahasiswa, hal ini menandakan bahwa kemampuan bahasa mengaruhi pencapaian belajar. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan tantangan dan solusinya. Sayangnya di negara Indonesia masih ada beberapa tantangan dalam melaksanakan UKBI. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap kepentingan UKBI masih tergolong rendah. Yang kedua, akses terhadap UKBI adaptif belum merata di seluruh Indonesia. Karena itu, solusi yang bisa diambil adalah dengan memperluas sosialisasi UKBI, baik secara di sekolah, di kampus, maupun sosial media. Selain itu, KBI juga bisa dijadikan sebagai kurikulum dan bahkan syarat kelulusan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran dari saya bahwa UKBI adalah alat ukur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia. Tes ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga untuk lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan. Saran saya agar pemerintahan dan lembaga pendidikan memperluaslah penggunaan UKBI dan memberikan pelatihan yang cukup, terutama pada aspek penulisan dan berbicara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.